Rumah bercat hijau orange tersebut berada di kompleks perumahan Altira, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Di rumah tersebut, tinggal pasangan suami istri dengan seorang anak mereka yang masih berusia 3 tahun. Fandi alias IP yang berusia 40 tahun menikah dengan Popin Ali alias Opin yang berusia 29 tahun. Mereka terpaut usia cukup jauh karena Popi merupakan istri ketiga dari Fandi. Sebelumnya, Fandi telah 2 kali menikah namun semuanya gagal. Hingga kemudian Fandi yang bekerja sebagai driver kontainer tersebut bertemu dengan Popi 4 tahun lalu dan menikahinya. Sementara Popin ini sebelum dinikahi oleh Fandi merupakan seorang janda dengan 1 anak berusia 9 tahun yang dirawat oleh suami pertamanya dengan istri barunya. Sedangkan dengan Fandi, ia memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Sehari-hari, Popin merupakan ibu rumah tangga sekaligus pegawai honorer yang sesekali ia kadang diundang untuk menyanyi sebagai biduan di acara-acara hajatan. Sedangkan Fandi, si suami yang berprofesi sebagai sopir truk kontainer, tidak selalu bisa pulang ke rumah setiap hari. Terkadang, beberapa hari ia tidak bisa pulang lantaran lokasi tempatnya bekerja cukup jauh dari rumah. Karena jarang pulang inilah, Fandi kemudian mendengar kabar bahwa si istri yang jauh lebih muda darinya tersebut sering janjian ketemuan dengan pria lain alias berselingkuh. Fandi tidak langsung mempercayainya. Ia berusaha bertanya pada Popin istrinya tentang kebenaran kabar tersebut. Popin tentu saja menyangkalnya. Namun menurut Fandi, istrinya mulai berubah sikap usai adanya kabar tersebut. Fandi juga semakin kesal karena si istri semakin gemar bermain sosmed, bahkan Popin yang memiliki akun FB dengan nama Poppy Kylie ini beberapa kali mengganti sandi akun FB-nya agar tak bisa dibuka oleh Fandi. Fandi kesal, kecurigaannya semakin membesar. Ia meyakini si istri memiliki hubungan dengan pria lain. Sejak itulah, pasangan suami istri ini kerap cekcok dan bertengkar hingga terdengar oleh tetangga. Hingga puncaknya, pada pertengahan Mei 2022, Popin bahkan sampai minggat dari rumah usai bertengkar dengan Fandi. Menurut keluarga dan tetangga sekitarnya, ketika itu Popin pergi ke Manado tempat kerabatnya karena habis dipukul oleh Fandi saat bertengkar. Namun, ketika itu tidak ada yang tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Hingga pada akhir Mei 2022, Fandi menelepon Popin, membujuk Popin agar mau pulang dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak marah lagi padanya. Popin rupanya luluh dengan rayuan suaminya itu. Hingga kemudian ia mau pulang ke rumah mereka di Kecamatan Telaga, Gorontalo. Namun siapa sangka, keputusan Popin untuk pulang tersebut justru seolah mengantarkan nyawa pada suaminya sendiri. Karena hanya berselang beberapa hari usai kepulangannya, hidup Popin justru berakhir di tangan sang suami. Senin, 6 Juni 2022, malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Fandi dan Popin kembali cekcok. Bahkan mereka sempat ribut di teras rumah dan disaksikan oleh tetangga sekitar hingga kemudian Fandi menarik Popin masuk ke dalam rumah. Tetangga mengira ketika itu pasangan suami istri ini hanya cekcok biasa seperti biasanya. Namun, siapa sangka ternyata semua di luar dugaan. Hingga sekitar pukul 21.30, tiba-tiba ada polisi yang mendatangi rumah tersebut yang mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian turut berdatangan karena ingin mengetahui apa yang terjadi. Saat itu, tampak seorang polisi sedang mendekap anak Popin yang sedang menangis. Sementara petugas yang lain masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, petugas menemukan Popin sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan banyak luka akibat sajam. Belakangan, petugas baru menuturkan jika beberapa saat sebelum mereka mendatangi lokasi, Fandi suami dari Popin mendatangi kantor polisi Telaga untuk menyerahkan diri. Kepada polisi, Fandi mengakui usai menghabisi istrinya di rumah mereka. Karena itulah, petugas segera mendatangi rumah pasangan suami istri ini di kompleks perumahan Altira, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Saat seorang suami di Gorontalo sedang bekerja, istri diduga berselingkuh dengan lelaki lain. Ketika indikasi ini diketahui sang suami, lelaki ini langsung menghabisi nyawa istrinya. Saya terjadi saat itu memang spontan. Spontan ya? Ya, tidak ada sama sekali
Perencanaan saya tidak ada sama sekali, spontan. Apa yang memancing abang sampai melakukan itu? Saya minta HP-nya, dipaksa dia tidak kasih. Tidak dikasih HP-nya. Mau bikin apa itu HP Pak mau diminta? Saya mau cek apa memang benar dia ada jemputan sama laki-laki lain. Kepada polisi, Fandi mengaku kerap kesal karena si istri aktif di media sosial yang membuat Fandi cemburu serta mencurigai si istri yakni Popin Ali telah berselingkuh dengan pria lain. Hal itu ditambah dengan kabar yang menyebutkan saat dirinya tak ada di rumah, si istri kerap janjian ketemu dengan pria lain. Hal itu pula yang membuat mereka sering bertengkar. Puncaknya sepulang Popin dari Manado beberapa hari sebelumnya, Fandi melihat si istri semakin sering bergelagat mencurigakan. Semakin gemar bermain FB, bahkan sering ketahuan chatting dengan seseorang yang menurut Fandi itu adalah selingkuhan si istri. Fandi juga kesal karena Popin selalu mengganti sandi FB-nya agar tak bisa dibuka oleh Fandi. Untuk memastikan kecurigaannya, pada Senin malam 6 Juni 2022, Fandi bermaksud ingin meminta ponsel milik Popin untuk memastikan kecurigaannya. Namun, ketika itu Popin menolak untuk memberikan ponselnya. Hal inilah yang memicu emosi Fandi. Apalagi, Fandi melihat Popin justru mulai mengemasi pakaiannya ke dalam tas yang semakin menyulut emosinya. Saat itulah, tiba-tiba sebuah badik yang tersimpan di atas lemari terjatuh di samping mereka, yang kemudian diraih oleh Fandi lalu mengarahkannya berkali-kali pada Popin istrinya hingga tak bergerak lagi. Kemudian, ia pergi menuju Polsek Telaga menyerahkan diri. Barulah kemudian polisi mendatangi tempat lokasi yang membuat warga sekitar gempar. Fandi alias IP, pria berusia 40 tahun ini, dijerat dengan pasal pembunuhan yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara itu, jenazah Popin Ali dimakamkan di rumah duka di Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Selasa malam 7 Juni 2022. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 19.30 waktu setempat setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Dunda Limboto pada Selasa sore. Sedangkan tentang kabar perselingkuhan yang dikatakan sebagai motif si suami Popin untuk menghabisinya dibantah tegas oleh pihak keluarga. Menurut mereka, permasalahannya adalah murni masalah keluarga, tidak ada perselingkuhan. Apalagi kecurigaan Fandi si suami yang mencurigai adanya perselingkuhan via ponsel ataupun medsos juga tidak ditemukan adanya bukti ketika diperiksa oleh polisi. Untuk itu, pihak keluarga Popin Ali menuntut pelaku yakni Fandi alias IP yang merupakan suami dari Popin agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Nah, boloku, semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah dan kasus ya. Jangan ditiru yang buruk-buruk dan ambil pembelajarannya. Terima kasih waktu kalian. See you.